Program Tasbih Idul Fitri kembali bersama saya, Ahmad Mujib Zain, Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Batam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita membahas menjalin persaudaraan dalam lingkup yang kecil, dalam lingkup sebagai bagian kita dalam hal ini umat Islam, maka mari kita memahami bahwa ajaran Rasulullah mendorong kita untuk membangun jalinan persaudaraan itu secara luas, secara universal. Artinya persaudaraan itu tidak hanya sebatas dalam lingkup kita sebagai umat Islam. Kalau kita dengan sesama umat Islam itu jelas, kita dengan saudara kita yang muslim itu harus. Karena kalau di dalam hadis Rasulullah menyampaikan bahwasanya antara satu orang Islam dengan orang Islam yang lain kalbunyani al-wahidi, seperti bangunan yang satu. Maka antar satu orang dengan orang yang lain hendaknya yashuddu ba'duhu ba'du, senantiasa menguatkan, senantiasa dia bisa menjadi pelengkap, menjadi penyempurna daripada yang lain. Dalam bangunan menjalin persaudaraan, ada saudara kita, dia punya kelebihan tapi ada kekurangannya. Maka kita mengambil peran untuk menyempurnakan itu. Dia mungkin gak bisa ini, saya bantu. Maka untuk persaudaraan, kita sebagai umat Islam, sesama orang iman, maka ini adalah satu perkara yang harus. Tapi jangan sampai lupa bahwasanya kita memiliki 3 jenis saudara. Yang pertama adalah akhul muslim, saudara sesama orang Islam. Yang kedua adalah sebuah persaudaraan ukhwah basyariyah, ukhwah wataniyah. Ukhwah karena mereka dengan kita sama-sama berada pada satu tempat yang sama. Ukhwah wataniyah. Saya dengan orang yang berbeda, katakanlah dia itu orang yang beragama lain, tapi saya dengan dia sama-sama tinggal di Indonesia. Saya dengan dia sama-sama menghirup udara Indonesia. Maka hendaknya kita menjalin persaudaraan dengan mereka. Kenapa? Karena ini adalah ukhwah wataniyah, persaudaraan dengan orang yang sebangsa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hadir di Madinah, beliau membentuk sebuah perjanjian kebersamaan dengan seluruh penduduk yang ada di Madinah. Yang perlu kita tahu, pada saat itu tidak semuanya Islam pada masa Rasulullah hadir di Madinah. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang yang dia kafir. Dan tentu saja Nabi dengan para sahabat-sahabat yang sudah iman. Maka Nabi mendorong mereka semuanya atas nama sama-sama penduduk Madinah. Maka mari kita menjalin sebuah persaudaraan, menjalin sebuah kebersamaan, bersatu padu, menjadikan Madinah sebagai tempat yang aman, tempat yang nyaman, tempat yang tentram untuk semua warganya. Nah, itu yang diajarkan oleh guru-guru kita semuanya. Banyak sekali di antara kita yang tinggal mungkin daerah itu mayoritasnya umat Islam, tapi ada juga orang non-muslim. Daerah yang satu mayoritasnya
non-muslim. Tapi ada juga orang Islamnya. Kalau kita datang ke Bali, kalau kita datang ke Aceh, kalau kita datang ke Papua, kalau kita datang ke berbagai daerah di Indonesia, maka kita akan mendapati hal ini. Maka disinilah pentingnya kita bersama-sama menekankan dalam diri kita uhwah watoniyah. Karena sesama anak bangsa, maka mari kita menjalin persaudaraan dengan dia. Salah satu hadis Rasulullah itu beliau pernah menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro." Barang siapa orang dia iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ini yang dimaksud daripada tetangga. Itu ternyata kalau dalam pembahasan para ulama-ulama pensarah atau penjelas hadis, ini siapapun tetangganya, tidak memandang dia harus beragama Islam. Selama dia berdampingan dengan kita, maka dia punya hak, kita harus memuliakan dia atas nama perintah Allah, atas nama iman dengan hari akhir. Saya memuliakan dia. Ini diajarkan Rasulullah. Satu contoh, kalau kita membaca sejarah Nabi Muhammad itu pelayannya ada yang agamanya Yahudi. Nabi Muhammad itu beliau berinteraksi dengan orang Yahudi biasa. Satu contoh dalam hadis disebutkan, Rasulullah ketika beliau wafat, baju perangnya masih tergadaikan kepada orang Yahudi. Beliau minjam uang untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Tapi ketika Rasulullah wafat, jaminan atas hutang tersebut, yakni baju perang Nabi, masih tergadaikan. Dan itu bukan kepada orang Islam, tapi kepada orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa jalinan persaudaraan yang diajarkan Rasulullah tidak hanya sebatas dalam konteks umat Islam, tidak. Meskipun dia beda agama, tapi dalam lingkup sesama anak bangsa, ini harus ditekankan. Mari bersama-sama memperkokoh jalinan persaudaraan di antara kita. Setelah uhwah Islamiyah, uhwah watoniyah, yang ketiga adalah uhwah insaniyah atau uhwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya kita atas nama sebagai manusia, maka siapapun orangnya harus kita muliakan. Karena Rasulullah itu beliau di dalam Al-Quran ditegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami menjadikan engkau Muhammad sebagai utusan, melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Maka tidak hanya khusus bagi Indonesia saja. Selama dia atas nama sebagai manusia, mungkin dia orang yang berkulit putih, mungkin dia orang yang berkulit hitam, mungkin dia bahasanya bahasa yang kita tidak paham, atau mungkin dia dalam adat sangat berbeda. Selama mereka adalah dengan kita sama-sama manusia, maka mari kita memuliakannya. Jangan sampai kita melihat bahwasanya saya Islam, saudara saya Islam, saya hanya maunya berteman dengan orang-orang yang satu suku, tidak, satu agama, tidak. Kebesaran Islam itu membawa rahmat bagi seluruh semesta alam. Meskipun dia belum Islam, ya tetap sama. Atas nama saya diajarkan Rasulullah berlaku baik, maka wajib juga berlaku baik kepada dia. Makanya karena Islam menjadi rahmat bagi semesta alam, bagaimana dakwah daripada para ulama, bagaimana dakwah daripada para sahabat, bagaimana dakwah daripada para tabi'in, menyabarkan Islam ke seluruh dunia, tidak hanya terpaku hanya pada satu tempat di Arab. Karena memahami bahwasanya Islam ini adalah rahmat bagi semesta alam.
yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetaplah bersama kami di program Tasbih Idul Fitri ini, dan kami akan segera kembali sesaat lagi.